dan saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Nama saya Pendeta Heni Watimena. Saya pendeta Jemaat Indonesian American Presbyterian Church di Maryland, USA. Dan hari ini kita memasuki tahun yang baru, hari pertama di tahun yang baru. Kita mengawalinya bersama dengan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Apapun perasaan yang kita hadapi, miliki saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah dapat melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita di tahun 2020 dan kita memasuki tahun yang baru. Biarlah kita memasuki tahun ini bersama dengan Tuhan yang memegang hari esok. Oleh sebab itu kita datang kepadanya di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih karena pimpinan-Mu boleh mempertibakan kami di tahun yang baru, hari pertama di tahun ini. Kami menyadari betapa kami membutuhkan pimpinan-Mu memasuki hari dan tahun baru ini. Oleh sebab itu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu di hari pertama tahun ini. Kami mohon tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada kami, untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena percaya bahwa dalam firman-Mu ada pengharapan di tengah ketidakpastian. Dalam firman-Mu ada sukacita di tengah duka cita. Dan di dalam firman-Mu ada jalan keluar dari segala gumulan yang ada. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab 2 Tawarik pasal 29 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sekaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sesaran sultan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, life is a full of choices. Hidup kita
dipenuhi dengan berbagai pilihan. Maxwell, seorang teolog, dia mengatakan bahwa life is a matter of choices, and every choice that we make makes us. Setiap pilihan yang kita buat, itulah yang membentuk kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah merupakan refleksi dari pilihan yang kita buat. Kalau kita mau kehidupan kita berbeda, maka kita harus membuat pilihan yang berbeda pula. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih, hal itu terjadi dengan Hizkia di dalam pembacaan kita pada saat ini. Marilah kita melihat latar belakang kehidupannya. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak setia kepada Allah. Ayahnya, yaitu Raja Ahaz, dikatakan bahwa ia melakukan segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dalam pembacaan kita dikatakan ia membakar perkakas-perkakas bait Allah, ia menutup rumah-rumah bait Allah, atau dia menutup pintu-pintu bait Allah, dan dia mengusir para Lewi. Dan di samping itu juga di sudut-sudut kota Yerusalem, dia dikatakan dia membuat bukit-bukit pengorbanan dan membakar korban bagi Allah-Allah yang lain. Nah, hal ini membuat Allah murka sehingga mereka ada dalam penderitaan. Ya. Raja Ahaz dikalahkan sehingga bangsanya masuk dalam tawanan. Allah marah terhadap Raja Ahaz sehingga dia dikalahkan oleh Raja Aram. Akhirnya orang-orang Yehuda harus ada dalam tawanan. Dengan demikian, hal yang kedua yang kita dapat melihat bagaimana kehidupan daripada Raja Hizkia adalah bahwa dia ada dalam situasi dan kondisi masyarakat yang hidup dalam penderitaan karena ditawan. Mereka hidup dalam ketidakpastian. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa mereka hidup dalam kengerian, kedahsyatan, penderitaan, kematian, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan yang kasih, jadi Raja Hizkia dia hidup dalam latar belakang kehidupan seperti itu, penyembahan berhala dan juga penderitaan dari bangsanya. Nah, ketika dia menjadi raja, apa yang dia lakukan? Dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ya. Dia mengambil jalan hidupnya sendiri. Dia menentukan pilihan hidupnya sendiri untuk dilakukan ketika dia menjadi raja. Dia memilih untuk dekat dengan Tuhan. Dia memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan pilihan yang dia ambil itu sangat berbeda dengan pilihan ayahnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika dia melihat penderitaan yang dialami oleh umatnya, ketidakpastian hidup dalam tawanan yang dialami oleh bangsanya, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pada saat itu adalah dia mencari Tuhan. Hizkia tidak mencari pertolongan dari bangsa-bangsa yang besar yang akan dapat melepaskan mereka dari tawanan, tidak. Dia mencari pertolongan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia mulai mengadakan pembersihan spiritual dari umatnya, dari bangsanya. Dia membuka pintu-pintu bait Allah dan memanggil kaum Lewi untuk mengatur ibadah. Ia mengadakan spiritual cleansing. Dia mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang tidak menentu pada saat itu. Dia tidak terpengaruh dengan
penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya. Tapi dia punya pilihan sendiri karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat menolong dia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa merubah situasi yang ada di sekitar kita. Kita hanya bisa merubah respons kita terhadap situasi. Misalnya pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita berada pada musim winter, musim salju, snow. Ya. Kita tidak bisa merubah musim ini, ya. Walaupun dinginnya setengah mati. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita keluar, kita pakai jaket, ya, supaya kita tidak kedinginan. Hidup kita tidak tergantung pada situasi yang ada di sekitar kita, tetapi pada Tuhan yang memegang hari esok. Life is a choice. Hizkia memilih untuk taat kepada Allah, apapun resiko yang ia hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita berada di tahun yang baru ini. Hari pertama di tahun ini. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan dan mengandalkan Dia dalam situasi dan kondisi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian. Kita berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak ada kepastian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ingat Kronos dan Kairos. Kita memasuki tahun baru, perjalanan waktu Kronos, dan biarlah kita create Kairos di dalamnya, mengisi tahun baru ini dengan kehidupan yang lebih berkualitas. Tahun baru, kehidupan yang baru. Biarlah pelayanan kita semakin berkualitas. Biarlah kehidupan kita semakin bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Apapun situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini, Tuhan yang memegang hari esok tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengandalkan Dia dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. He was with us, He is with us, and He will be with us. Selamat tahun baru. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari pengalaman iman Raja Hizkia untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam segala peristiwa kehidupan yang kami alami. Bapa, kami mau masuki tahun ini Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memegang hari esok. Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau akan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Amin.